Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ica Cynthia Bella. Saya Pinara Betul Hidayah. Kami dari kelas 12 IPA 3 3. Di sini kami berdua akan menjelaskan tentang penyimpanan data. dan transmisi data. Penyimpanan data adalah perekaman atau penyimpanan informasi dalam sebuah media penyimpanan. Penyimpanan data elektronik membutuhkan daya listrik untuk menyimpan dan mengambil data. Berikut adalah beberapa uraian materi dari penyimpanan data. 1. Pengertian teknologi. Teknologi adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Dalam pengertian lain, teknologi merupakan penerapan dari ilmu pengetahuan yang dimiliki manusia. 2. Analog. Analog merupakan sebutan dari sebuah sinyal yang memiliki bentuk gelombang dan cara kerjanya yang berkelanjutan. 3. Ada pengertian digital. Pengertian digital adalah istilah dari menunjukkan jari-jari kaki dan tangan yang telah dipakai selama ribuan tahun untuk menghitung dan menggambarkan data-data numerik. 4. Pengertian teknologi analog. Teknologi analog adalah suatu bentuk perkembangan teknologi sebelum berkembangnya teknologi digital. Sinyal analog merupakan manfaat dari gelombang elektromagnetik. Contoh teknologi analog antara lain 5. Pengertian teknologi digital. Teknologi digital adalah teknologi yang tidak lagi menggunakan tenaga manusia atau manual, tetapi cenderung pada sistem pengoperasian yang otomatis dengan sistem komputerisasi atau format yang dapat dibaca oleh komputer. Berikut adalah contoh dari teknologi digital. Yang keenam yaitu penyimpanan data digital. Penyimpanan data dalam dunia digital adalah sebuah benda elektronik yang mampu menyimpan data-data elektronik dengan tujuan agar dapat digunakan kembali atau dibuka kembali. Contoh alat penyimpanan data antara lain hard disk, USB flash disk, micro SD, dan cloud storage. Lanjut yaitu transmisi data. Transmisi data dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu analog dan digital. Yang pertama, sistem analog. Sistem analog terdapat amplifier di sepanjang jalur transmisi. Yang kedua, ada sistem digital. Amplifier digantikan regeneratif reflector. Fungsi reflector selain menguatkan sinyal juga membersihkan sinyal tersebut dari noise. Pada sinyal unipolar baseball, sinyal input hanya mempunyai dua nilai, 0 atau 1. Teknologi digital memiliki beberapa keistimewaan unik yang tidak kita temukan di teknologi analog, yaitu setelah itu telepon seluler. Salah satu benda yang sangat akrab kita gunakan ponsel atau telepon seluler. Bagaimanakah sejarah perkembangan telepon seluler? Yang pertama ada generasi 0 atau disebut dengan handy talkie. Terus ada generasi 1 disebut juga dengan telepon seluler generasi 1G. Lalu dilanjut dengan generasi 2 disebut juga dengan telepon seluler tahun 1996. Lalu ada generasi 3 disebut juga dengan ponsel 3G. Lalu ada generasi 4 disebut juga dengan ponsel 4G. Lalu ada cara kerja telepon seluler. Yang pertama, panggilan dari telepon genggam ke telepon rumah. Ketika melakukan panggilan dari telepon genggam ke telepon rumah, biasanya panggilan tersebut akan dihantarkan melalui antena wireless terdekat dan akan diubah oleh penghantaran wireless ke sistem telepon landline tradisional. Lalu yang kedua, panggilan dari telepon genggam ke telepon genggam. Ketika melakukan panggilan dengan cara ini, panggilan akan dirutekan melalui jaringan landline kepada jaringan penghantar wireless. Selanjutnya, ada panggilan jarak jauh. Ketika melakukan panggilan terhadap seseorang yang berada jauh, panggilan akan dirutekan pada pusat pertukaran jarak jauh yang menyambungkan panggilan antar negara atau seluruh dunia melalui kabel fiber optik. Sekian penjelasan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.